Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأخوة والسلامة والكرامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat ta'lim, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang kami hormati, kita lanjutkan kajian sebelumnya. Kita bab hadis di bab kedua. Hadis ma min abdin yaqulu la ilaha illallah. Nah, atau bawahnya man qala la ilaha illallah khalasatu min jannah. Ya. Sudah ketemu bab 2? Ya. Ma min abdin yaqulu la ilaha illallah. Nah. Ma min abdin yaqulu la ilaha illallah. Sudah ketemu belum? Yang dalam kitab ya, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min abdin. Sudah ketemu? Hadis keberapa ini ya? Karena kitabnya beda ini, jadi agak sudah terakhir benar ini. Sekarang Mamin Abdin benar. Ya, benar kan? Oh ya. Sudah ketemu? Bab kedua, hadis ke 1, 2, 3, 4, 5. Ya, hadis 5. Bab 2 hadis 5. Dari hitung 1, 2, 3, 4, 5. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin
min dambihi wa ma ta'akhkhara. Kita terjemahkan. Wa qala telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma tidaklah, hadis kelima bab 2, ma tidaklah min abdin, dari seorang hamba. Hadis kelima bab kedua. Sudah? Oh sudah, kita lanjut lagi. Mamin abdinnya sudah? Saya soalnya di Masjid Al-Quran ini saya pernah kembali. Benar kok. Saya pernah jalan Al-Quran sama kitabnya, masalahnya saya kadang gini agak kacau. Yang di Al-Quran ini terus begini. Benar. Itu hadis terakhir. Ya. Idza marral mu'minu. Sama-sama. Idza marral mu'minu. على المقابر فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير نور الله تلك القبور نور الله تلك القبور كلها وغفر لقائدها وكتب له ألف حسنة ورفع له ألف درجة وحط عنه ألف سيئات. Insyaallah saya terang sepintas saja, nanti kita lanjut ke ketiga. Idza sekiranya diterjemahkan, tulis silakan. Idza marra, sekiranya lewat. Idza marra alikalani lewat sapa al-mukminuna wong mukmin. Idza marra, sekiranya lewat siapa al-mukminuna seorang mukmin. Alal maqabili, di atas kuburan, di atas kuburan. Faqala, dan berkata, maksudnya lewat di samping kuburan ya. Ada kuburan muslim, dia lewat, kemudian dia berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doanya. Jadi lewat di kuburan, kemudian dia mengatakan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Atau kalau kepanjangan ada kuburan lewat, kita mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasanya kalau orang Muslim kalau ada jenazah meninggal, dia begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang Muslim tradisinya ya. Kalau jenazah lewat begini, berhenti langsung, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kita lewat di kuburan,
Muslim bukan pukulan zino. La ilaha illallah, la ilaha illallah ya. La ilaha tiada Tuhan illallah selain Allah. Wahdahu yang esa, la tidak, syarika sekutu, tidak ada ya, la tidak ada syarika sekutu lalu baginya. Kalau kecepatan boleh diinstruksi. Lahu baginya al-mulku kerajaan. Lahu baginya al-mulku kerajaan. Walahu dan baginya alhamdu pujian. Yuhyi menghidupkan. Yuhyi menghidupkan. Wa yumitu mematikan dan mematikan. Masya Allah, jamaahnya di al-malam makin lama makin banyak. Harus pindah ini buat masjid Islamic Center yang lebih besar. Amin. Biyadihi di tangannya al-khairu semua kebaikan. Wa huwa hayyun, bahwa dan dia itu hayyun, hidup, maha hidup. La yamutu, tidak pernah mati. Biyadihi al-khairu, di tangannya semua kebaikan. Yang sebelah sini akan masuk dari kasihan yang di belakang. Wa idza qila lahum wa huwa dia itu ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Qadirun, maha kuasa. Nawwaro, maka Allah akan memberikan cahaya. Nawwaro, maka akan memberikan cahaya. Nawwaro, maka akan memberikan cahaya. Nawwaro, nur. Siapa Allah? Allah. Tilkal kubura, kuburan itu. Kullaha, semuanya. Wa ghafara, dan mengampuni liqa'ilha. Wa ghafara, dan mengampuni liqa'ilha, bagi yang mengatakannya. Yang tadi bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, diampuni dosanya. Liqa'ilha, bagi yang mengatakannya. Wa kataba, dan menuliskan. Wa kataba, dan menuliskan lahu baginya alfa alfi hasanatin, sejuta kebaikan. Alfa alfi hasanatin, sejuta kebaikan.
kebaikan. Wa rafa'a dan mengangkat lahu baginya, mengangkat alfa alfi darajatin sejuta derajat. Masya Allah. Wa hatta dan menghapus, wa hatta dan menghapus anhu darinya alfa alfi sayyi'atin sejuta keburukan. Jadi kalau kita lewat di kuburan, lagi-lagi saya sampaikan kuburan muslim, kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khairu wa ala kulli syai'in qadir. Maka dengan doa ini, atau kita hanya mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan memberikan cahaya di kuburan. Ya, kuburan itu gelap gulita ya. Allah akan berikan cahaya sinar. Bukan hanya itu, Allah akan ampuni dosa orang yang berdoa seperti itu. Orang yang mengatakan la ilaha illallah ringan di bibir tapi luar biasa pahalanya. Allah akan ampuni dosa kita. Jadi satu, kuburannya terang. Kedua, dosa kita diampuni. Belum masih ada lagi bonusnya. Yang ketiga, kita akan diangkat derajatnya sejuta kali lipat derajat. Oh, sejuta kebaikan, ya, sejuta kebaikan. Waktu kalau al-fatihah sanatin ditulis sejuta kebaikan. Keempat, diangkat sejuta derajat. Yang kelima, dihapuskan sejuta kesalahan. 5. Hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah, perkataan yang sangat ringan tapi pahalanya sangat luar biasa. Hanya memang kita itu, tabiat kita manusia, karena kita itu terdiri dari ruh jasad. Kita kadang itu lebih senang hal-hal yang sifatnya jasad. Jasad itu maksudnya materi. Nek pahala nggak diwujudkan itu, nggak dinampakkan itu, kadang kita kurang greget. Iya. Ini kalau di sini yang datang pada Ahad Pon bulan depan akan dapat umroh gratis untuk Pak Andri sambil lupa ini. Karena nampak umroh gratis, nampak. Padahal yang tak nampak itu jauh lebih besar. Itulah tabiat manusia. Malas itu. Ngaji itu kan luar biasa ininya, itu pahalanya itu sangat luar biasa. Duduk di sini ngantuk tidur ngorok itu pahalanya sudah luar biasa. Bawa bantal selimut sekalian itu pahalanya besar. Cuma kita karena tak dinampakkan itu kadang malas gitu. Nah, kayak la ilaha illallah itu kan sebenarnya sangat mudah. Di hadis-hadis sebelumnya mengatakan mengqala la ilaha illallah dakhala jannah. Mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Di hadis sebelumnya dikatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga la ilaha illallah. Jadi sangat sederhana. Maka kalau kita sering-sering mengucapkan la ilaha illallah itu membuat lisan kita itu menjadi lisan yang mudah. Mudah-mudahan dengan sering mengatakan la ilaha illallah, akhir hidup kita juga la ilaha illallah. Kenapa? Biasanya orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaan. Biasanya, meskipun kalau tidak semua, tapi umumnya orang kalau terbiasa ke masjid, yang meninggalnya tidak akan jauh-jauh dari masjid, ya. Insya Allah. Ya, pas baik, pas sholat, pas ibadah, minimal pas tidak maksiat. Orang yang terbiasa di mendem, yang meninggalnya pas mendem, ya. Terbiasa ngetrek meninggalnya kecelakaan pas ngetrek, kan. Yang
maksiat, saya trek maksiat sekarang ada trek dakwah juga. Jadi sesuai dengan kebiasaan kita, maka kita tinggal milih. Kita milihnya itu meninggal, kita itu milihnya apa? Pengen mengucapkan la ilaha illallah, sering-seringlah kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Mudah. Setiap sholat 100, setiap sholat 100, 5 kali sholat itu jadi udah 500. Dan 100 itu sebentar, nggak nyampe 5 menit itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebentar, ringan, dan Allah buat kata la ilaha illallah itu kata paling mudah, paling ringan, dan pahalanya paling besar. Satu-satunya lafal yang tidak butuh menggerakkan bibir, hanya la ilaha illallah. Saking pengennya Allah itu setiap hambanya masuk surga. Jadi Allah tuh nggak pengen hambanya itu masuk neraka aslinya. Saking pengennya hambanya itu masuk surga, kita dikasih kalimat yang ketika kita itu dalam kondisi susah nggak bisa menggerakkan bibir, kita masih bisa. Selama lidah itu masih bisa gerak, kita masih bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Mudah sekali. Tapi mudah ini sulit kalau tidak biasa. Kalau biasanya ngumpat meninggal ya ngumpat juga gitu kan. Ini maka hiasi bibir kita dengan banyak-banyak berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan lafaz la ilaha illallah ini luar biasa. Umat Islam dulu bisa menguasai dunia karena jamaahnya bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi bisa memahami la ilaha illallah. Ya orang Palestina jihad nggak takut mati, keluarganya habis apa dan tetap tenang, tetap bisa tersenyum karena la ilaha illallah. Kalau bukan karena la ilaha illallah, stres itu. Keluarganya habis, kakinya hilang, rumahnya habis, iya. Kalau bukan la ilaha illallah udah. Tapi kalau kita lihat di video, mereka masih bisa tersenyum, masih bisa bermain anak-anaknya karena lafaz la ilaha illallah. Dan Gaza itu termasuk daerah terbanyak penghafal Al-Quran. Maka Allah kasih ujian yang sangat luar biasa. Dalam kondisi seperti itu, yang saya heran banyak kelompok-kelompok yang justru menghujat Hamas. Banyak menganggap kerusuhan itu akibat Hamas. Muslim ngaku paling benar, ngaku paling bisa masuk surga, tapi menghujat Hamas. Saya juga heran karena kalau lihat di sosial media, di YouTube itu, kok ada dengan kondisi kaum muslimin yang seperti itu masih disalahkan, masih menghujat sana sini. Ini sesuatu yang menurut saya sangat aneh. Yang semestinya kita bersatu, berdoa bersama untuk kemenangan para mujahidin, tapi justru kita menghujat para mujahidin. Maka jangan lupa untuk selalu berdoa kemenangan kaum muslimin di Gaza. Kita tidak bisa membantu apapun selain doa, doa. Harus berdoa. Saya kalau di masjid setiap subuh itu selalu kunut nazilah saya. Setiap subuh. Karena jamaah saya kan bukan orang Muhammadiyah, saya kan kunut. Tapi kunutnya kunut nazilah sekalian. Ya. Allahumma usul Islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma usul mujahidin fi Palestina nasran aziza. Allahumma tsabbit aqdamahum. Allahumma anzil 'alaihim sakinata wal maghfirah wal rahmah. Allahumma arham ummat Muhammad. Allahumma dammir yahud fa innahum a'da' ad-din. Allahumma shattit shamlahum wa farrij jam'ahum wa zamil dawlatahum waj'al amwalahum ghanimatan lil muslimin. Hanya itu yang bisa kita lakukan, doa. Saya kalau di pondok setiap pagi habis maksuran doa pagi sama sore habis maksuran selalu kita doa bersama untuk kemenangan kaum mujahidin di Palestina. Karena itu yang bisa kita lakukan. Apalagi kita nggak bisa berangkat ke sana. Yang punya harta benda silahkan sumbangkan. Yang tidak minimal doa setiap hari. Karena doa itu doa untuk ibadah, otak ibadah. Sehingga pertanggungjawaban kita di hadapan Allah ada. Kalau ditanya apa yang kamu lakukan untuk para mujahidin di Gaza ketika kaum muslimin berjihad di sana, apa yang kamu lakukan? Kita bisa menjawab di hadapan Allah,
Ya Allah, saya setiap hari mendoakan kemenangan Mesir di Gaza. Karena mereka itu bukan hanya untuk tanah mereka, tetapi untuk masjid suci Al-Aqsa. Dan masjid suci Al-Aqsa itu bukan milik orang Palestina. Masjid suci Al-Aqsa itu milik seluruh umat Islam. Tapi yang berjuang sekarang, yang membela sekarang justru orang-orang Syiah. Irak Syiah yang membela itu, Lebanon Syiah, Hizbullah Syiah, Yaman Syiah Zaidi, Iran Syiah. Langsung itu kemana? Saya kadang heran. Syiah semua. Padahal dalam sepanjang sejarah itu dulu kaum Sunni yang selalu getol berjihad. Tapi sekarang justru kaum Sunni lemah. Syiah semua yang membela rakyat Palestina. Aneh kadang. Maka dunia Islam itu sekarang itu takut dengan kematian. Dunia Islam itu cinta dunia. Maka kalau sudah cinta dunia itu berat memang. Karena dunia itu indah, tapi sementara. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih utama, lebih baik. Tapi karena itu lagi kita itu kalau nggak nampak itu nggak ser gitu, nggak segera gitu, nggak nampak. Padahal kok dimana-mana pahalanya sangat luar biasa. Maka doakan dalam doa kita, dalam sholat kita, setelah sholat kita, doakan kapanpun bisa kita lakukan, doakan mereka. Karena mereka itu setidaknya kita bisa membantu mereka dalam doa. Baik, kita lanjut ke bab ketiga. Ini sudah 2 tahun ya, baru 2 bab ya. Jalan juga saya. Al-bab tsalits, bab ketiga. Fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan baca bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti ya. Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dhaba asy-syaitanu kama yadhubur rasasu 'alan nari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah ta'ala al-kirama al-katibina ay yaktubu fi diwanihi 400 hasanatin. Kita terjemahkan. Qala telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma tidaklah min abdin, dari seorang hamba, yaqulu, berkata, bismillahirrahmanirrahim, illa, kecuali dhaba, meleleh, asy-syaitanu, setan, kama, sebagaimana, yadubu, meleleh, yadubu, meleleh, ar-rasasu, tembaga, alan nari, di api,
Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersabda Nabi Muhammad SAW, tidaklah. Terus kedua, min abdin seorang hamba yaqulu berkata, Bismillahirrahmanirrahim, illa kecuali amar memerintahkan siapa Allah amar memerintahkan Allah Ta'ala al-kiramal katibina, malaikat pencatat amal hamba, malaikat pencatat amal hamba. Ayat tubuh supaya mereka menuliskan fi diwanihi, di buku catatannya. Malaikat itu punya buku catatannya, pakai laptop sama sekarang malaikatnya nulis begini sampai arba'ami'ati hasanatin, 400 kebaikan. Baik, jadi keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, setan itu meleleh seperti melelehnya tembaga yang dibakar, yang kena api yang sangat panas, meleleh. Nggak iyo. Jadi gini, ini terkait hal gaib ya. Setan itu kan kita ini maksudnya jin yang jahat. Ini terkait hal gaib. Ya, kita nggak lihat, tapi kalau di dunia rupiah itu kerasa. Di dunia rupiah itu kerasa. Jadi kita membaca Bismillah, ya. Dan Bismillah itu tangan kita sentuhkan ke orang yang kesurupan, atau mungkin kalau kena santet ya, kena santet, kalau kesambar, itu orangnya itu padahal Bismillah ya, itu bilangnya apa? Tangannya kok kayak setrika, panas. Itu benar, itu beberapa kali kita praktekkan itu. Jadi kita baru gini itu udah tangannya kok panas. Bahkan kadang kita hanya di samping dia saja, dia sudah kok panas ya. Belum sudah ngapa-ngapain. Nah itu dunia gaib ya. Kita hanya air minum kita tiup dengan Bismillahirrahmanirrahim, suruh minum aja itu sudah nggak karuan. Jadi lafal Bismillah itu sederhana tetapi luar biasa. Maka kita itu dalam setiap waktu baca Bismillah. Supaya apa? Supaya setan nggak ngindil. Masuk rumah Bismillah, makan Bismillah, minum Bismillah, setan nggak ngindil. Gawe anaknya Bismillah. Supaya apa? Kalau anaknya lain nggak seperti setan. Wah, bocah anak sopo kayak setan. Bapak sopo. Gawene priye ya? Enggak pakai Bismillah jadi kayak setan. Makanya baca Bismillah sangat penting. Itu setan langsung rontok itu. Ya dubu kama ya dubu ar-rasos alanna. Termasuk masuk rumah kosong apa? Kalau di ladang-ladang gubuk itu baca Bismillah. Karena kita itu nggak tahu setan itu ada di mana, itu nggak tahu. Karena mereka itu melihat kita nggak melihat setan. Innahum yarunakum min haitsu la tarunahu, kamu tidak bisa melihat setan sementara setan bisa melihat kita. Maka segala aktivitas pakai Bismillah ada.
saya santri main-main di sungai, tahu-tahu ada angin bus jatuh ya, pulang jadi kebal, sakti, lehernya, tangannya, kaki dari mata kaki bawah itu mau cubit mau di apa itu nggak kerasa, nggak sakit. Akhirnya ke dokter ditanya sama dokter sakit apa? Nggak sakit. Loh kan nggak sakit kok ke dokter? Sakit saya itu nggak sakit. Bingung lagi dokter. Sakitnya kok nggak sakit? Saya mati rasa. Jadi tangannya itu mati rasa nggak sakit. Sininya digini pakai permen dipucuk-pucuk itu nggak sakit. Gara-gara main di sungai, main nggak baca bismillah gitu ya. Ada setan yang lewat, yang tersinggung atau yang keinjak atau rumahnya dirusak, kita nggak tahu. Kita nggak lihat, lewat lah. Hari berikutnya lapor ke saya, Ustaz, saya kok nggak sakit nih. Tangannya mati rasa, lehernya mati rasa. Teman saya bilang, jangan diobatin tak. Bagus itu, sakti dia, kebal. Jangan diobatin itu sakti dia. Saya tanya, ini kamu pasti dapat dari sarangan, namanya kan sungai itu sarangan, alas sarangan. Kamu pasti dapat dari sarangan itu. Main di sana ya? Iya, benar ini. Kita sentuh tangannya itu udah kepanasan aja dia. Kita sentuh punggungnya itu udah kepanasan dia. Hanya baca Bismillah. Diobati ya cuma baca Bismillah, surat Fatihah, ayat kursi, muntah-muntah 3 kali diobati sembuh. Itu jadi nyata itu. Ayat-ayat Al-Quran punya faedah, bisa mengalahkan setan itu nyata. Muntah-muntah, lari, muntah-muntah. Ada orang pernah juga, saudara juga masih entah dia itu sampai di mana itu. Baru Bismillah, saya baru Bismillah itu langsung wah tangannya begini. Saya tanya kamu itu siapa? Ketek. Oh kita lihat manuk apa kamu sombong tuh ketek, ketek lagi ini. Hanya baca Bismillah. Jadi kalau di dunia gaib itu, dunia ruqyah itu nyata sekali, bisa kelihatan sekali bagaimana fungsi Bismillahirrahmanirrahim untuk menghalau, untuk menghancurkan setan. Orang yang Bismillahnya itu merasuk ke dalam hati, insya Allah tidak mudah itu terkena gangguan setan itu, nggak mudah. Mau disantet, mau ditolong, mau diapa, mental semua itu nggak akan sanggup. Jadi tubuh kita itu ada perisai itu, insya Allah nggak bisa masuk karena membaca Bismillahirrahmanirrahim. Umar itu dulu kalau mau lewat, jadi Umar itu kalau jalan gitu, ada setan mau lewat jalan sini, ada Umar melipir, ada Umar, iya, lihat jalan lain, saking takutnya sama Umar. Jadi Umar itu kalau di kalangan bangsa jin atau setan itu, setan-setan itu takut sama Umar, susah dengan Umar itu. Jadi Umar itu orangnya tegas, termasuk manusia itu juga takut sama Umar. Jadi kalau sahabat itu ada masalah, terus dibilang udah daripada kita masalah itu kita ajukan ke Umar, langsung jangan kita selesaikan jamin saja. Nggak mau diajukan ke Umar, saya takutnya sama Umar. Umar itu tegas. Ya. Jadi bukan bangsa jin yang takut, manusia juga takut sama Umar itu. Saking wibawanya luar biasa. Ya. Hadis yang kedua mengatakan kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung Allah perintahkan kepada malaikat mencatat amal baik. Wahai malaikat, tolong hambaku ini sudah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, tulis 400 kebaikan. 400 kebaikan hanya membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sederhana sekali. Dan Bismillah itu
bagian dari pengakuan kita bahwa kita itu terkait selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun atas nama Allah, atas nama Allah. Jangan kalah sama orang-orang non-muslim mau makan pokoknya lama. Kita mau makan lele, harus pelaku. Itu mengingatkan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Maka para saintis muslim zaman dulu itu nulis buku selalu pakai bismillahirrahmanirrahim. Mesti bukunya entah buku fisika, entah buku kimia, entah buku kedokteran, pasti ada bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang titip Ibnu Sina, Al-Hayat, Ibnu Sina, Al-Hawi dan sebagainya buku kedokteran yang luar biasa. Mesti di pertama itu ada bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillah itu menunjukkan sebuah ketundukan bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Kita itu semua itu berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Kita itu selalu dalam pengawasan Allah. Maka apapun atas nama Allah, karena kita itu tidak punya daya upaya bisa apapun itu kan kecuali Allah menghendaki. Nggak bisa apa-apa kita kecuali Allah menghendaki. Maka kita selalu menyebut nama Allah Bismillah. Harapannya dengan selalu mengingat Allah itu hati kita juga semakin dekat dengan Allah, hati kita tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita sering berzikir mengingat Allah, insya Allah hati tenang. Kalau orang ada hidupnya kemerungsung, nggak tenang, nggak bahagia, kemungkinan besar orang itu tidak terkait dengan Allah. Tapi dia sering berzikir, bisa jadi zikirnya hanya di lisan. Zikir terbaik itu zikir yang masuk dalam hati, jangan hanya di lisan. Karena saya sering lihat kasus begini kalau di kampung-kampung ya, di tahlilan, tahlilan itu bacanya zikir semua itu, yo yasinan, yo dibahan, yo barzanjen, yo Qur'anan, tapi pulang dari ladang ngambil rumput dari ladang tanggani. Nah ini kan nggak masuk antara rajin ibadahnya tapi juga masih ngambil rumput punya orang, ini kan nggak masuk situ. Karena di rumahnya butuh kayu, di jalan di sampingnya ada kayu kita ambil. Kalau di pertanian ya, karena saya orang tani, kalau musim panas nggak ada rumput, nggak ada apa-apa, punya ayunan, punya tangga itu alpukat yang luar biasa bagus, daunnya dirempelin buat kambing dia. Padahal yang rajin tahlilan, rajin yasinan, rajin dibaan, barzanjen. Ini ya pokoknya ngono, mumet juga sih kata. Ini pengaruh la ilaha illallah, pengaruh bismillahnya kemana? Ya, karena nggak nyampe ke hati. Maka ada cerita begini. Ini terkait dengan ini ya, dengan orang manusia itu hati-hati. Sesuatu yang terkait dengan interaksi dengan manusia harus sangat hati-hati. Ada cerita hayal ya. Seorang kiai mau ibadah terus ora tahu maksiat, sadari lahir ora tahu maksiat. Suatu kali diundang tahlilan, ikut tahlilan, wah ini ternyata selesai tahlilan ada suguhan makanan. Di antara yang suguhan makanan itu apa? Daging sapi rendang kayak air lembu. Makanlah dia itu sapi. Selesai pulang nyelap. Karena nyelap, dia itu lewat mau pulang di rumah ada terisik ya. Ini pagar dari kayu di jalan itu, ada samping jalan itu ada pagar dari kayu. Dia ngambil dikit buat selilit. Pulang sampai rumah. Setelah itu dia malamnya tahajud meninggal. Di akhirat pede dia dipanggil, dia mau hisab di bahasa swarga saya gitu kan. Panggil simpulan ini kiainya dengan sangat pede, pengen lebih swarga sama Allah, dikatakan stop. Lu kok stop? Nggak bisa kamu masuk surga. Orang iso mau surga saya nggak pernah bermaksiat. Coba buka rapotmu, dibuka rapotnya. Ternyata ada satu nyakut selilit. Waduh, gara-gara selilit. Kamu gara-gara ini kamu nggak bisa masuk surga. Nah, ini masalah. Karena sesuatu yang sederhana, selilit sederhana itu, kalau ini bukan hak kita, ya bukan hak kita. Maka hati-hati. Meskipun 500 rupiah penjual, kalau dia harus dikembalikan ke ilmu, dia dikembalikan. Wah 500, jangan 500. Itu di mata kita cuma 500, di mata Allah luar biasa besarnya. Cuma 1.000, jangan bilang cuma 1.000. Lihat uang di tengah jalan
punya siapa? Saya ambil masuk saku. Nggak tahu ini punya siapa, kan gak ada yang punya. Jangan bilang ada yang punya. Itu yang punya lagi muter pusing itu muter-muter duit kenang gitu. Jadi jangan dianggap sederhana persoalan-persoalan seperti ini, karena itu terkait dengan hak manusia. Maka kadang kita melakukan sesuatu kita nggak nyadar. Oleh karenanya karena kita nggak nyadar, kita harus banyak-banyak istighfar. Sekiranya kita takut ada hak hamba yang kita lakukan secara nggak sengaja, rajin-rajin bersedekah. Sedekah bismillah, saya sedekah. Dan sekiranya saya pernah melakukan perbuatan dolim, pernah makan hak orang yang saya nggak tahu, ya Allah ini sedekah saya, pahalanya mudah-mudahan ke orang itu, mudah-mudahan hak orang itu bisa kembali dengan ini, kasihkan ke orang itu biar kembali. Nanti di akhirat kalau ditanya, ya Allah saya nggak sengaja, nggak tahu ya Allah, tapi saya sudah sedekah atas nama orang itu, mudah-mudahan orang itu bisa mengambil pahala dari saya. Orang yang dipanggil di akhirat dipertemukan, benar dia pernah mengambil dengan tidak sengaja, tapi orang ini telah mengganti dengan sedekah untuk pahalanya untuk saya, kan jadi aman. Maka rajin sedekah meskipun hanya 1.000, 2.000, 5.000. Sedekah itu makin ikhlas makin baik, makin banyak ikhlas makin baik. Wah, kayak ikhlas luar biasa. Tapi sekiranya ada pertanyaan sebelum saya tutup, kami silakan. Pak, kalau orang kesurupan itu diruqyah boleh? Kesurupannya ya secara umum ya itu untuk apapun boleh, termasuk orang sakit perut, orang sakit apapun bisa dilihat. Karena ruqyah itu arti aslinya doa untuk mengobati atau meminta kesembuhan. Dulu zaman Rasul ada sahabat, ya, ada sahabat kelompok itu pergi ke suatu tempat kehabisan bekal, akhirnya sampailah di suatu desa. Di desa itu dia masuk ke kampung, ngetok-ngetok pintu orang kampung untuk minta sedekah, untuk minta makan. Gak dikasih, akhirnya dia keluar lah sampai luar kampung, dan orang kampung berkemah. Lagi berkemah, tiba-tiba datanglah orang kampung situ. Dia mengatakan, wahai para musafir, ini anak dari ketua suku kita atau ketua suku kita lagi sakit. Apakah dari kalian ada yang bisa mengobati? Maka sahabat ini ada yang ngacung, saya bisa mengobati. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Kalau sembuh, tolong saya kasih 30 kambing. Wah, temen 30 kambing. Siap, udah akhirnya diundang ke kepala suku. Sakit biasa, bukan sakit karena jin, bukan karena apa-apa. Dibacakan surat Al-Fatihah, sembuh. Maka kemudian dia dikasih 30 ekor kambing. Maka waktu itu langsung senang, wah mayuran kita nyari barang gitu kan. Dapat 30 kambing gratis hanya baca Fatihah. Sahabatnya protes, jangan ini kita nggak tahu hukumnya ini. Masa kadang-kadang baca surat Al-Fatihah dapat 30 ekor kambing? Halal enggak ini? Akhirnya nggak jadi makan mereka karena takut, jangan-jangan nggak boleh. Kambingnya 30 ini digiring bawa ke Madinah, laporkan Rasulullah. Ya Rasulullah, terjadi peristiwa begini. Boleh enggak? Kata Rasul, ya silahkan saja. Sekiranya kambingnya mau disembelih, mau dimakan, mau disate silahkan. Tapi jangan lupa bagian saya. Nah, itu menunjukkan boleh. Jadi ruqyah itu tidak hanya untuk orang kesurupan, tapi orang sakit biasa juga bisa. Orang kesurupan itu juga macam-macam sih ya. Kadang karena histeria, karena psikologi, bukan tidak mesti mutlak karena jin. Tidak mesti mutlak. Kadang soal psikologis dan sebagainya, sehingga menimbulkan ya teriak-teriak dan sebagainya. Kalau biasanya kalau itu ada yang lihat lidahnya, ada yang tangannya, macam-macam. Kalau mereka sudah pakar-pakar itu paham. Tahu, oh ini masalahnya psikologi, oh ini masalah ini, oh ini gangguan jin. Biasanya seperti itu. Jadi intinya boleh. Allah silakan. Maka Allah akan memberikan cahaya kuburan muslim. Kuburan yang muslim, yang non muslim itu tetap ganggu kita. Ya. Jadi kita tetap baca la ilaha illallah. Ada lagi? Monggo.
Soal fikih juga nggak apa-apa. Kalau ada orang yang mampu melihat hal yang Indigo. Orang indigo itu penyakit harus disembuhkan. Dia sendiri ada jinnya di tubuh dia. Jadi dia sendiri harus disembuhkan. Jangan malah, wah dia bisa melihat jin. Dia punya bukan kelebihan, itu penyakit. Jadi orang indigo itu orang yang sakit penyakit, bukan kelebihan. Kalau kita di masyarakat bilangnya, oh dia punya kelebihan, bisa melihat ini, bisa melihat tidak, itu penyakit. Justru harus disembuhkan. Normalnya kita lihat gini, manusia melihat yang kasar-kasar tidak melihat jin. Kalau ada manusia melihat jin, di madzhab Syafi'i agak keras. Di madzhab Syafi'i itu sebagian sampai mengatakan gini, siapa yang mengatakan bahwa dia pernah atau telah melihat jin, maka kalau dia itu bersaksi, persaksiannya ditolak. Kalau dia bersaksi di pengadilan, saya bersaksi fulan ini, kamu, tapi dia pernah ketahuan pernah mengatakan saya pernah lihat jin, persaksiannya ditolak karena dianggap pernah bohong. Jadi madzhab Syafi'i jadi agak keras karena itu penyakit ya, harus disembuhkan. Jangan ada lagi. Baik, cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, berikan kelapangan kepada kita semuanya. Allah ampuni dosa-dosa kita, ampuni dosa orang tua kita, ampuni dosa anak kita, kerabat-kerabat kita, seluruh kaum muslimin, al-ahya'i wal amwat. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki untuk kita. Mudah-mudahan rezeki yang masih jauh segera dekatkan, yang masih di langit segera turunkan, yang masih di dalam bumi segera dikeluarkan. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang bisa bersanding hingga ke surga. Mudah-mudahan Allah jadikan anak kita anak yang soleh, solehah. Allah angkat derajat kita di dunia kita, di akhirat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin yang sedang berjihad di tanah Palestina. Mudah-mudahan Al-Quds segera kembali ke pangkuan kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita di yaumul hisab. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita kelak ketika kita di alam kubur. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita ketika kita menyeberangi sirat. Mudah-mudahan kita selamatkan dari fitnah kubur, fitnah neraka. Allah bangunkan istana maka kita di surga. Allah berikan kesempatan kita untuk mendapatkan syafaatnya, syafaat baginda Nabi Muhammad SAW di yaumil qiyamah. Allah selamatkan kita dari siksa neraka, memasukkan kita ke dalam